Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 8, subtema 2, menjaga keselamatan di rumah, pembelajaran 4. Materi ini ada di halaman 78 sampai dengan 87. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Pembelajaran 4 anak-anak, Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka latihan di ruang tengah rumah Udin. Mereka dilatih oleh Mutiara, kakak Udin. Ayo membaca anak-anak. Tampak pada gambar di sini ada dialog antara Ibu Udin dengan Udin. Dimulai dari Ibu. Sebelum latihan, perhatikan dulu lantai dan benda-benda di sekitar ya nak. Jika lantai masih licin, bal dulu ya nak. Nanti bisa terjatuh dan membahayakan diri. Hati-hati juga dengan benda-benda yang mudah pecah. Nanti pecahannya bisa melukai kaki. Udin menjawab, "Ya Bu, kami akan memerhatikannya." Ini seharusnya memerhatikannya, bukan memperhatikannya, anak-anak. Apa isi percakapan Udin dan Ibu? Isi percakapan mereka adalah, Ibu berpesan agar memerhatikan lantai dan benda-benda di sekitar yang mudah pecah sebelum berlatih menari, dan Udin mematuhinya. Apa kesimpulanmu terhadap isi percakapan mereka? Kesimpulanku, mereka harus membersihkan lingkungan sekitar sebelum berlatih menari. Mengapa kita perlu melakukan hal itu? Kita perlu melakukan hal itu untuk menjaga keselamatan diri selama melakukan kegiatan. Bagaimana jika kita tidak melakukan hal itu? Jika tidak melakukan hal itu, kita bisa terpeleset atau terluka karena terkena pecahan benda yang jatuh. Ayo mengamati anak-anak. Udin dan teman-teman mulai latihan tari. Mereka membentuk pola lantai. Pola lantai banyak jenisnya. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Ini adalah pola lantai lurus ke samping. Ini pola lantai lurus ke samping. Jadi kalau anak-anak menari, ini anak-anak ini membuat pola lantai lurus ke samping, berdiri atau duduk berjajar saat menari dengan lurus ke samping. Selanjutnya di sini ada pola lantai lurus ke depan. Jadi anak-anak menari dengan membentuk pola lurus dari belakang ke depan. Selanjutnya ada pola lantai berbentuk huruf V anak-anak. Ini anak-anak menari dengan pola lantai, ini berdiri atau duduk dengan menari berbentuk huruf V. Selanjutnya di sini adalah pola lantai berbentuk lingkaran. Anak-anak menari sambil membentuk formasi lingkaran. Selanjutnya ada pola lantai serong ke kiri dan ke kanan. Ini adalah pola lantai serong ke kiri anak-anak, dan di sini ada pola lantai serong ke kanan. Udin dan teman-teman telah paham dengan pola lantai. Mereka mulai mengikuti gerakan tari yang dicontohkan kakak. Masih ingatkah kamu gerakan tarinya? Perhatikan kembali gambar gerakan tari berikut. Yang pertama, di sini ada gerakan tari dalam posisi duduk. Ini sudah ada gambarnya, anak-anak. Selanjutnya, ini adalah gerakan tari dalam posisi berdiri. Nanti anak-anak bisa berlatih menari didampingi Bapak dan Ibu guru di sekolah. Ayo mencoba anak-anak, lakukan gerakan tari mengikuti petunjuk berikut. Lakukan gerakan tari dalam posisi duduk dan berdiri secara bergantian. Jika sudah mahir, lakukan mengikuti pola lantai tertentu. Iringi dengan alat musik ritmis agar lebih menarik. Tentu anak-anak masih ingat contoh alat musik ritmis yaitu gendang, pipa, ataupun tamborin. Lanjut ke materi ayo membaca anak-anak. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Menjaga keselamatan dalam latihan tari.
Jam menunjukkan pukul 14.00. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka berlatih di ruang tengah. Mereka dilatih oleh kakak Udin bernama Mutiara. Udin dan teman-teman berlatih mengikuti pola lantai. Udin dan teman-teman seharusnya memerhatikan anak-anak, memerhatikan keselamatan diri ketika latihan. Mereka membersihkan lantai terlebih dahulu. Barang-barang yang mudah pecah dipindahkan terlebih dahulu. Semua itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang membahayakan diri ketika menari. Sikap mereka pantas untuk ditiru dan dicontoh. Waktu menunjukkan pukul 16.00. Udin dan teman-teman selesai latihan tari. Mereka sudah mahir menari dengan pola lantai. Mereka berterima kasih pada Kak Mutiara karena telah membantu. Mereka juga tidak lupa merapikan kembali tempat mereka latihan. Tidak ada barang-barang yang berserakan. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat. Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Ayo menulis, kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Tulislah 5 kalimat yang memuat aturan penggunaan tanda titik. Tuliskan pada kotak di bawah ini. Ini Ibu memberi contoh anak-anak, dimulai dari contoh yang pertama. Dayu dan Lani berlatih menari di rumah Udin. Di sini penggunaan tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Kalimat kedua, mereka mulai berlatih menari pukul 09.00. Tanda titik digunakan untuk memisahkan tanda waktu jam dan menit di sini dan juga untuk mengakhiri kalimat di sini. Kalimat ketiga, Kak Mutiara melatih mereka menari. Di sini tanda titik digunakan di akhir kalimat. Kalimat keempat, mereka selesai berlatih menari pukul 11.00. Tanda titik digunakan untuk memisahkan tanda waktu jam dan menit dan juga untuk mengakhiri kalimat. Kalimat kelima, mereka mengucapkan terima kasih kepada Kak Mutiara. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Ayo mengamati anak-anak, pukul berapakah Udin dan teman-teman mulai latihan tari? Tadi mulai pukul 14.00. Pukul berapa pula mereka selesai latihan tari? Pukul 16.00. Perhatikan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut. Baik, kita amati pada jam dinding ini anak-anak. Jarum jam menunjukkan pukul 2 siang atau pukul 14.00. Mulai latihan pukul 14.00 dan jam dinding yang sebelah kanan di sini menunjukkan pukul 4 sore atau pukul 16.00. Selesai latihan pukul 16.00. Mereka mulai latihan pukul 14.00. Mereka selesai latihan pukul 16.00. Lama kegiatan selama 2 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi mereka latihan selama 120 menit. 2 kali 60 menit, 120 menit. Ayo berlatih anak-anak. Tentukan pukul berapa kegiatan-kegiatan berikut dimulai. Gambarkan posisi jarum panjang dan pendek di angka berapa. Hitung pula berapa menit kegiatan itu berlangsung. Baik, Ibu mulai membahas dari soal nomor 1 anak-anak. Ini mulai latihan pukul titik-titik. Selanjutnya, di sini selesai latihan pukul 10.00 atau pukul 10 pagi. Jam dinding menunjukkan pukul 10 pagi. Lama waktu kegiatan selama 4 jam. Sekarang kita menentukan waktu mulai dulu anak-anak. Cara mudahnya, karena ini kegiatannya 4 jam, kita melangkah ke kiri 4 langkah. Karena yang ditanya ada waktu mulai. Dari pukul 10, angka 10 di sini melangkah ke kiri 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Menunjuk angka 6. Berarti pukul 6 pagi anak-anak mulai latihan.
Kita buat jarum jam di sini yang menunjukkan pukul 6 pagi. Jarum panjang menunjuk angka 12 dan jarum pendek menunjuk angka 6. Ini menunjukkan pukul 6 pagi. Berarti mulai latihan adalah pukul 6 pagi atau pukul 06.00. Lama waktu kegiatan selama 4 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Sekarang kita hitung. Ini kalau 1 jam 60 menit, kalau 4 jam berarti 4 kali 60. Seperti yang sudah Ibu ajarkan, ini kita buat barisan perkalian 6. 6 ditambah 6 12, ditambah 6 lagi 18, ditambah 6 lagi 24, ditambah 6 lagi 30, ditambah 6 lagi 36. Nanti kita buat barisan perkalian seperti ini untuk memudahkan. Ini caranya kalau 4 kali 6, 4 kali 6 dulu. Ini kita hitung sampai 4. 1, 2, 3, 4. Sudah bertemu angka 24 di sini. Kita tulis angka 24 di sini. Selanjutnya tadi 4 kali 60, nolnya di sini kita tinggal memindahkan di sini. 4 kali 60 sama dengan 240. Jadi lama waktu kegiatan sama dengan 240 menit. Ini cara mudah tadi Bu menggunakan 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Cara lainnya bisa juga pukul 10 selesai latihan dikurangi dengan lama kegiatan 4 jam sama dengan 6. Berarti pukul 6. Ke soal nomor 2 anak-anak, mulai latihan pukul titik-titik, selesai latihan pukul 13.00 atau pukul 1 siang di sini. Lama waktu kegiatan selama 4 jam. Berarti kita dari pukul 13 atau pukul 1 siang kita melangkah ke kiri 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Menunjuk angka 9. Berarti pukul 9 anak-anak mulainya. Kita buat jarum jam yang menunjukkan pukul 9. Jarum panjang di angka 12 menunjuk angka 12 dan jarum pendek di sini menunjuk angka 9. Pukul 9 pagi. Ini berarti kegiatan dimulai pukul 9 pagi atau 09.00. Lama waktu kegiatan tadi selama 4 jam. Nah, tentu masih ingat 1 jam sama dengan 60 menit. Kalau 4 jam berarti 4 kali 60. Seperti soal nomor 1, 4 kali 60, 240. Jadi lama waktu kegiatan adalah 240 menit. Tadi bisa juga dengan cara pengurangan anak-anak. 13 di sini kita kurangi dengan lama kegiatan 4 jam sama dengan 9. Berarti pukul 9.00. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Mulai latihan pukul titik-titik, selesai latihan pukul 12.00. Lama waktu kegiatan selama 5 jam. Berarti kita dari pukul 12.00 ini, 12 siang ini kita melangkah ke kiri 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini menunjuk angka 7. Berarti pukul 7 anak-anak, pukul 7 pagi. Kita membuat jarum jam yang menunjukkan pukul 7 pagi. Jarum panjang menunjuk angka 12, jarum pendek di sini menunjuk angka 7. Ini pukul 07.00. Berarti mulai kegiatan atau mulai latihan pukul 07.00. Lama waktu kegiatan selama 5 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Ini kalau 5 jam berarti 5 dikali 60. Barisan perkaliannya sudah ada, kita tinggal berhitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 di sini hasilnya adalah 30. 5 dikali 6 sama dengan 30. Selanjutnya 0 di sini kita pindah. Hasilnya adalah 300. Nanti kalau sering berlatih bisa hafal anak-anak ini. Jadi lama waktu kegiatan sama dengan 300 menit kalau kita ubah ke menit. Ini Ibu juga mengingatkan, ini bisa juga dengan cara pengurangan. 12 waktu selesai dikurangi lama kegiatan 5 jam sama dengan 7. Berarti pukul 7. Lanjut ke soal nomor 4 anak-anak.
mulai latihan pukul titik-titik, selesai latihan pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Ini berarti kita melangkah 6 langkah ke kiri anak-anak, karena yang ditanya waktu mulai. Melangkah ke kiri dari angka 2 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Melangkah ke kiri 6 langkah, bertemu angka 8. Berarti pukul 8. Sekarang kita membuat jarum jam yang menunjukkan pukul 8 pagi. Jarum panjang di angka 12 dan di sini jarum pendek menunjuk angka 8. Berarti mulai latihan di sini adalah pukul 8 anak-anak. Ibu tulis di sini mulai latihan pukul 08.00. Lama waktu latihan atau lama waktu kegiatan selama 6 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Kalau 6 jam berarti 6 dikali 60. Kembali ke barisan perkalian 6. Kita hitung sampai 6 kali anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti 6 dikali 6 hasilnya adalah 36. 6 dikali 6 sama dengan 36. Selanjutnya ada 0 di sini. Ini kita tambahkan di sini. 6 dikali 60 sama dengan 360. Jadi lama waktu kegiatan adalah 360 menit. Soal nomor 5 anak-anak, mulai latihan pukul titik-titik. Selesai latihan pukul 11.00 atau pukul 11 siang di sini. Lama waktu kegiatan selama 3 jam. Berarti dari pukul 11, dari angka 11 kita melangkah ke kiri 3 langkah. 1, 2, 3. Menunjuk ke angka 8. Berarti pukul 8. Ini kita membuat jarum jam yang menunjuk pukul 8 anak-anak. Ini jarum panjang di angka 12 menunjuk angka 12 dan jarum pendek di sini menunjuk angka 8 di sini. Pukul 8.00. Mulai latihan berarti pukul 8.00 di sini. Gue tuliskan di sini pukul 8.00. Di sini lama waktu kegiatan selama 3 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Kalau 3 jam berarti 3 dikali 60. Ini kita ke barisan perkalian kita hitung sampai 3. 1, 2, 3 di sini. 6 kali 3 hasilnya adalah 3 kali 6 anak-anak hasilnya adalah 18. Berarti 3 kali 6 sama dengan 18. Ada 01 di sini kita tambahkan 180. 3 kali 60 sama dengan 180. Jadi lama waktu kegiatan sama dengan 180 menit. Atau bisa juga tadi anak-anak untuk menentukan pukul 8 caranya waktu selesai pukul 11 dikurangi lama kegiatan 3 jam sama dengan 8. Pukul 8. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.